Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah pertemuan ketiga. Bagi yang belum mengikuti pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua, harus mengikuti pertemuan ke-1 dan kedua dulu. Ya, dibuka itunya, linknya. Karena ini pertemuan ketiga. Kalau pertemuan 1 dan pertemuan 2 belum ikut, nanti jadi tidak jelas. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar besaran dan alat ukur. Besaran panjang bisa diukur dengan meteran pita, bisa diukur dengan penggaris, bisa diukur dengan jangka sorong, bisa diukur dengan mikrometer skrup. Nah, kalau pakai meteran pita itu ketelitanya sampai 0,1 cm atau 1 mm. Kalau pakai penggaris sama 0,1 cm, 0,1 cm atau 1 mm. Kalau pakai jangka sorong, nah ini 1/100 cm atau 0,1 mm. Ini mikrometer skrup lebih teliti lagi, sampai 1/1000 cm atau 1/100 mm. Nah, alatnya kayak apa? Mari kita lihat. Ini meteran pita nih, ini suka ada di material, kamu bisa beli itu. Buat tukang-tukang ya, buat penjahit juga ada. Nah, ini penggaris, ada penggaris kayak gini, ada yang panjangnya 1 meter, yang suka ditaruh di dekat papan tulis tuh ya. Kalau ini namanya jangka sorong. Ini namanya jangka sorong. Ini namanya mikrometer skrup. Nanti kita bahas di lain waktu ya, cara membacanya. Ulangi, ini meteran pita, ini mestar atau penggaris, ini jangka sorong, ini namanya mikrometer skrup. Sekarang satuan besaran massa. Massa itu waktu SD kamu bilang berat, padahal beda ya. Nanti dibahas perbedaannya apa, lain waktu ya. Massa bisa diukur dengan neraca sama lengan. Ini biasanya oleh tukang emas di pinggir jalan itu ya. Neraca pasar. Neraca pasar itu untuk menimbang itu barang belanjaan, misalnya kentang, bawang gitu ya. Neraca lengan tunggal, menimbangnya digantung. Biasanya tukang tape keliling itu bawa neraca itu, apa namanya, neraca satu lengan. Neraca elektronik, nah itu ada di supermarket ya. Itu kalau itu muncul angkanya kalau buat nimbang. Mari kita lihat. Ini neraca 2 lengan, tukang emas ya, buat nimbang emas biasanya. Ini neraca pasar, buat nimbang apa itu namanya, barang-barang belanjaan. Ini neraca 1 lengan. Ini neraca digital ya, neraca digital. Ini kalau dipakai di pasar tradisional cepat rusak, makanya kalau di pasar pakai ini biar kuat ya. Ini di supermarket. Ini neraca 3 lengan. Ini ada berapa kilogram, berapa on, berapa, ini ada ukurannya ya. Baik, berikutnya. Waktu, besaran waktu diukur dengan arloji atau jam ya. Ada jam dinding, ada stopwatch, ada jam atom. Paling teliti jam atom ya, sampai 1/100 detik. Kalau stopwatch 1 detik ya, 0,1 detik. Ini gambarnya, ini jam dinding, jam tangan, ini stopwatch. Ini stopwatch digital. Ada juga jam digital muncul kayak gininya juga ya. Nah, ini adalah alat ukur waktu. Sekarang luas. Luas bisa diukur pakai penggaris, panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus dikalikan. Itu namanya apa itu, menggunakan rumus ya. Nah, luas lingkaran ada rumusnya, nggak usah diukur. Luas segitiga, kalau ada panjangnya, tingginya berapa, alasnya berapa, tinggal dihitung, nggak usah diukur. Nah, ada yang buat mengukur yaitu milimeter blok, itu menghitung langsung ya, itu benda yang tidak beraturan. Misalnya menghitung luas daun, itu pakai milimeter blok. Volume juga bisa dihitung dengan rumus.
untuk benda-benda yang teratur, misalnya balok, kubus, tabung, itu ada rumusnya. Ya, kalau ada angka-angkanya tinggal ngitung ya. Gelas ukur. Nah, gelas ukur ini buat mengukur benda yang tidak beraturan, misalnya kerikil. Kerikil itu nggak ada rumusnya ngitung volume kerikil. Caranya kerikil dimasukin ke gelas ukur, airnya naik berapa, lah itulah volume kerikil ya. Ya, kita lihat. Oh, gelas ukurnya nggak ada gambarnya ya. Ya, nggak apa-apa. Terus ada mengukur kecepatan, ada speedometer yang ada di motor itu ya. Di mobil juga ada. Massa jenis, ada rumusnya ya. Rumusnya massa per satuan volume, nanti kita bahas lain waktu. Suhu diukur dengan termometer, ada banyak jenis termometer ya. Reaumur, Fahrenheit. Nah, gambar termometer kayak gini, udah tahu sih ya. Ya, ini tadi adalah daftar alat ukur. Ya, sekarang kita lihat definisi atau pengertian. Jadi, secara internasional, alat-alat ukur itu ada artinya. Misalnya, 1 meter dalam satuan internasional adalah panjang lintasan yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1 per sekian detik. Nah, ini berapa ini ya? 1/299.792.458 detik. Nah, diapalin ini. Takutnya nanti ada Pak Guru yang suka nanya apalan ya, jadi harus rajin membaca ini. Apakah arti 1 meter dalam satuan internasional, dalam sistem internasional? 1 meter dalam sistem internasional adalah jeng 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 jeng. Wah, hafalin ya. Insya Allah apa? Asal dibaca berulang-ulang. 1 kilogram standar. Dalam sistem internasional, 1 kilogram adalah massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di Sèvres, Perancis. Silinder platina iridium memiliki diameter 3,9 cm dan tinggi 3,9 cm. Nah, itu bentuknya berarti kayak tabung tapi kecil ya. Adanya disimpan di sini di apa itu pusat pengetahuan ya. Ini kota tempat menyimpan apa namanya? Sampel kilogram standar disimpan di sana. Ulangi, 1 kilogram standar adalah, baca sendiri nih, massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di Sèvres, Perancis. Silinder platina iridium itu diameternya 3,9 cm dan tingginya 3,9 cm. Nah, ada arti lain. Massa 1 kilogram standar itu hampir sama dengan 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Sekarang 1 detik atau 1 sekon. Ada artinya, 1 detik adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak nih 9.692.631.770 kali. Walah, ini siapa yang meneliti ya? Kamu cuma ngapalin, nggak neliti. Ini yang neliti dulu capek banget pasti ya. Ya, bersiap-siap untuk evaluasi. Boleh minum dulu. Ya, sekarang kita evaluasi. Siap. Nomor 1. Alat pengukur panjang yang paling teliti adalah, jawab dulu, apa? Alat pengukur panjang yang paling teliti adalah, ya, jawabannya adalah, sudah dijawab? Jawabannya adalah net micrometer skrup. Lebih teliti mana? Penggaris dan jangka sorong
lebih teliti mana penggaris dan jangka sorong? Tengok dulu boleh. Tengok dulu boleh. Mana yang lebih teliti? Penggaris atau jangka sorong? Jawabnya adalah lebih teliti. Jangka sorong yang lebih teliti ya. Ketelitian penggaris mencapai berapa? Ketelitian penggaris mencapai berapa? Ketelitian penggaris mencapai berapa? Jawabnya adalah 0,1 cm atau 1 mm ya. Ketelitian jangka sorong adalah mencapai berapa ketelitian jangka sorong? Ketelitian jangka sorong adalah 1/100 cm, 0,01 cm, 1/100 ya. Untuk menimbang belanjaan di pasar tradisional digunakan, untuk menimbang belanjaan di pasar tradisional digunakan apa ya? Jawabnya apa ya? Timbangan pasar namanya. Nomor 6, untuk menimbang belanjaan di supermarket digunakan apa ya? Digunakan apa ya? Yang mana ya? Menimbang belanjaan di supermarket digunakan timbangan digital. Alat ukur yang paling teliti adalah alat ukur waktu yang paling teliti adalah apa ya? Apa ya alat ukur waktu yang paling teliti apa ya? Jam atom, nggak ada gambarnya ya. Nanti cari sendiri gambar jam atom kayak apa. Nah, sekarang arti. Apa arti 1 meter dalam sistem internasional? Ya, siap-siap jawab ya. 1 meter artinya 1 meter artinya 1 meter artinya apa ya? Siap? Jawab. 1 meter artinya teng teng. Wow, capek. Panjang lintasan yang ditempuh cahaya dalam waktu panjang cahaya yang ditempuh cahaya panjang lintasan yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/sekian. Kita lanjutkan. 1 kilogram standar adalah, ayo siapa yang apa? 1 kilogram standar adalah, apa ya? Ya, hafal? 1 kilogram standar adalah, 1 kilogram standar adalah, iya, baca sendiri. 1 detik artinya, 1 sekon artinya, sekon itu detik ya, 1 detik artinya, apa artinya 1 detik? Ini dihafalin ya, nanti kalau di SMP ulangan biar bisa. 1 sekon ialah, nah, dah, baca dulu, siap, 1, 2, 3. 1 detik adalah, 1 sekon adalah, ya, apa? 1 sekon adalah jeng jeng. Ya, ini adalah pertemuan ketiga. Pada pertemuan keempat nanti kita akan membahas tentang cara membaca mikrometer skrup. Ya, insya Allah gampang. Jangan lupa like ya. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.